itu amunnya khutbah Jumat jar khatib Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada di kitab si makmum ini yang si hadir ini jangan mengangkat tangan. Ya kan, jangan mengangkat tangan. Ada kita kan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya kita kelak. Dan ada di kitab tuh, ada di kitab. Jadi guru Mukhtar ini bingung sih Din. Lawan guru aneh, guru Mukhtarnya makanya ya kan. Bah itu aku bastilah sih datang ke Martapura menangi guru Sya'rani. Guru ada yang ditanggunakan, kenapa sih? Engke apa hukumnya orang ketika khotib membaca Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat itu si hadirin ini angkat tangan kah kadakah? Jadi guru Sya'rani angkat tangan sih. Iya kah? Guru aja ada yang memandangkan kada sebab angkat tangan jar. Kenapa sih Din? Sekali membawakan kitabnya, kada usah pangkukuya kitabnya. Nah guru tulisannya jar. Si hadirin jangan mengangkat tangan. Maka kitab godol nih dibaca sih Din. Pada mau sih. Pada mau. Guru Sya'rani kealimannya kitab nih tentang sih Din. Pada saat soal, apa sebab diwajibkan zikrullah di dalam qiyam, di dalam berdiri itu, dan julus yang akhir, duduk akhir. Babacaan itu wajib di waktu berdiri dan waktu duduk tahiyat akhir, dan tidak diwajibkan sesuatu daripada zikir di dalam ruku' dan sujud. Biar kada membaca subhana rabbiyal azimi atau kada membaca subhana rabbiyal a'la kada apa-apa. Tetapi amunnya waktu berdiri wajib membaca itu Fatihah. Ya kan, wajib di tahiyat akhir membaca tahiyat. Kenapa jadi bisa bapalih kayak itu jar? Ya kanya kada sidinta kita bisa kada kau memikirkan tak. Jawab, hanya saja diwajibkan zikir di dalam qiyam dan julus yang akhir supaya berbeza keduanya daripada surah keduanya yang beradat. Jadi kayak itu sih. Ini kayak kalau orang tak berdiri ini bisa berdiri sembahyang, bisa juga berdiri itu bisa juga berdiri itu berdiri biasa, bisa kalau. Nah, tapi amunnya ruku dan sujud karada kebiasaan kita setiap hari itu ruku sujud tuh karada. Jadi sini jelas saja sudah di situ, ya kah? Jelas saja sudah situ. Nah, itu sebabnya bersalahan dengan ruku dan sujud. Ya kah? Karena itu karada gawian adat situ karada. Amunnya berdiri itu ya kan bisa aja orang mengira bahwa itu berdiri kada sembahyang. Jadi supaya dipadakan itu jelas sembahyang, lalu diandaki bacaan yang wajib dibaca di situ. Kayak itu sekalinya lah. Bersalahan dengan ruku dan sujud. Makanya kita ini mengumpati ulama aja, amun yang di dalam hadisnya adalah ngesahkan itu. Karena dapang, ngelak. Di dalam Al-Quran yang secara jelas kayak itu karena dapang ngelak. Tapi ulamanya bisa mengistimbat itu nama ambil hukum kayak itu tah. Karena tiada bagi keduanya surah yang beradat. Ya kah? Di dalam ruku dan sujud karada orang di sini gawian orang yang biasa tuh timbul rukunya aja, timbul sujudnya aja karada. Suatu yang beradat yang dibezakan keduanya daripadanya dan dihubungkan dengan ruku dan sujud dan i'tidal dan julus antara dua sujud, maka tidak diwajibkan zikir di dalam keduanya, di dalam i'tidal dan duduk, karena disamakan dengan ruku dan sujud, ruku dan apa tadi? Ruku dan sujud lang pertama aja tah. Di rakaat lang bukan rakaat lang terakhir tak ada lah. Kenapa Presiden tidak diwajibkan zikir di dalam keduanya? Karena keadaan keduanya dapat oleh yang dahulunya, yang kemudiannya mengeluarkan ia akan keduanya daripada beradat. Dan lagi karena bahwasanya i'tidal dan julus antara dua sujud itu wasilah benar aja, perantara bagi yang lainnya, bukan
maksud tujuan utama kadang supaya untuk membedakannya i'tidal tuh. Nah, habis ya kah? Dan rukun sembahyang yang keenam i'tidal. I'tidal. Jadi i'tidal itu kembali kepada sebelum ruku. Ya kah? Itu wajib tuh. Kada boleh kayak ini orang sembahyang, habis sembahyang ruku, Allahu akbar. Limbah Allahu akbar langsung sujud. Sambungi aja jangan kada mau sin, harus bebulik ke asal bebulik. Dan rukun yang keenam i'tidal, dan jikalau pada sembahyang sunat sekalipun, walaupun sembahyangnya itu sembahyang sunat, wajib juga i'tidal. Kalau sembahyangnya aja sunat jar, ada juga sin i'tidalnya, yaitu napa gerang bangkit. Arti tumak ninah itu napa? Arti i'tidal itu bangkit daripada ruku kepada berdiri betul pada sembahyang berdiri, atau daripada ruku kepada duduk betul pada sembahyang berduduk. Jadi kembalinya kayak itu sin, duduk kembalinya ada yang kayak itulah. Ini buat yang kayak ini Bang. Nah di sini kita kalau lah, nah kita tak. Nah ini berdiri kayak ini berarti buliknya harus kayak ini juga. Ini ada orang langsung sembahyang tuh lang pina maalim baru nih. Allahu akbar. Oh nya kaduan ulang. Ya ini kada kembali ke asal. Jadi maksudnya i'tidal itu kembali ke asal. Asalnya berdiri ya berdiri. Kembalinya waktunya perinya berduduk mangkai berduduk asalnya ada aja orang tuh kayak ini. Nah itulah sampai ke sini orang memaham dah ya kah. Jadi kayak ini nih, nah asalnya kayak ini. Nah jadi kayak ini orang tuh Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, kayak ini pulang ya kah. Kayak ini pulang kenapa jar? Karena posisinya sebelumnya tuh kayak apa? Kayak ini jadi kayak ini. Padahal yang jarang di kitab sini kembali maksudnya berdirinya aja, munnya asalnya berdirinya cagat ya cagat, kalau nya berdirinya bakas yang kayak ini ya kembalinya kayak itu juga, jangan dicagatakan maka berbunyilah iya ya keropok pok itu aja. Tapi ya tadi ada yang memaham kembali ke asal itu mangkai pak asalnya jar, asalnya mangkai ini berarti bulikakan kayak ini juga jar. Banyak orang kayak itu ya kah, terutama di Betawi banyak orang kayak itu. Jadi nah Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, nah, kayak itu ta. Nah ada kita kada bang, jadi kita kembali ke asal tuh ke posisi berdirinya aja, bukan tangannya ya kah, kayak itu ta. Nah yaitu bangkit daripada ruku kepada berdiri betul gitu ya, berdiri karena mengesahkan posisi tangan karena ya lah. Nah kepada berdiri betul pada sembahyang berdiri, atau daripada ruku kepada duduk betul amunnya orang sembahyangnya berduduk kayak kah bulikakan nang kayak itu. Dan disyaratkan pada i'tidal itu 3 perkara. Pertama tumak ninah yaitu berhenti di dalam i'tidal itu sekira-kira tetap anggotanya. Jadi harus tetap, jangan kayak itu model apa jar, model ayam mematuk lah mana umpan karena lalu berhentinya. Jadi nah ya kah Allah kayak itulah tuh. Allahu akbar rabballin Allah enggak ada berhenti bujur-bujur, habisakan gerak ini habisakan stop anyar pulang sujud kayak itu tah. Nah ini kena kalau pindah orang langsung yang tarawih hati-hati tak ya kah, semua yang tarawih sekira-kira tetap anggotanya, diam dulu aja kita, mantap diamnya. Keduanya, jangan menyengaja pada bangkitnya kepada berdiri itu akan yang lain daripada tidak. Jadi orang tuh amunnya dari ruku berdiri kepada i'tidal itu dasar tujuannya tidaknya bisa aja orang takajud lah, bisa aja orang tuh takajud ya kah, takajud.
pesawat anu bener parak bener lawan atapnya apa takajut tehnya ya kada kawan di sini. Maka jika berdiri ia karena terkejut, nah karena terkejut. Aku ada bisi kawan di Darussalam di sini, aku pernah sembahyang lawan guru bangil sekali pesawat itu parak bener lawan atap kepaparakan bener sehingga sini orang tuh takajutan sepertaan terbangun sepertaan pada guru bangilnya kada apa lagi. Nah guru bangilnya kada sing bangunan aja sidin menunjukkan kada mempengaruhi si din. Nah itu lang hati lang pul telah lang lainnya jar kawanku tuh lang lainnya bebangun sebertaan jar pada ya kan instruksi sidin kada ada lagi instruksi guru bangilnya kada ada lagi. Nah itu sembahyang lang orang lang mantap nih tak ada kita pang patiannya untung ada kalau sakit nah karena terkejut daripada sesuatu maka tidaklah memadai perdiriannya itu akan i'tidal. Kada kawat tuh jadi amun takajut gitu babuliknya pulang babulik ruku pulang anyar baas tilah ya kan kalau kenapa nyong jadi ruku dua kali jadinya yang pertama tadi kada sah i'tidalnya ya kan. Tetapi jika ruku ia dan syak ia di dalam rukunya pada Fatihah maka berdiri ia supaya dibacanya akan Fatihah. Kemudian maka ingat ia akan bahwasanya Fatihah telah dibacanya akan dia, niscaya memadailah perdiriannya itu akan tidak jadi aja bang itu sih. Karena inya ingat pernya Fatihah itu sudah terbaca juga. Ketiga, jangan melanjutkan ia akan i'tidal lebih daripada qadar zikir yang sunnatkan yaitu qadar Fatihah. Jadi i'tidal itu jangan lawas-lawas. Karena i'tidal ini kan gunanya tadi untuk mahalat aja kalau untuk mahalat. Jadi jangan lawas-lawas. Jadi sami Allahu liman hamidah paling Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan dilabi-labi gitu sini. Ya kah? Sekedar apa? Fatihah karena bahwasanya karena yang pendek. Artinya ini rukunnya rukun apa nih? Ya rukun sembahyang itu kan ada dua dibagi, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Mana rukun panjang, mana rukun pendek? Kayak ini cara menjawabnya. Rukun pendek tuh dua buting aja. I'tidal lawan duduk antara dua sujud. Sisanya itu ya kayaknya rukun sembahyang 14, sisanya 12 tuh ngarannya rukun panjang. Jangan dikuya lang panjangnya dulu. Kang ngalihan. Ada orang juga dokter. Dok, makanan apa yang boleh saya makan? Kebanyakan jadi dokter menjawab ribuan macam makanan ini. Jadi dokter udah gini aja, kamu asal jangan makan yang pedas-pedas aja udah artinya. Yang lainnya silah kan kada kesambatan katanya itu ya lah. Nah kayak itu tah. Jadi kenapa rukun panjang? Mana rukun pendek? Rukun pendek dua aja i'tidal lawan duduk antara sisanya rukun panjang ya kah? Karena yang pendek maka jika dilanjutkannya akan dia dipanjangakannya rukun pendek berpanjang-panjang dengan sengajanya lagi tahu ia akan haramnya niscaya batallah sembahyangnya batallah. Nah dan disunatkan pada i'tidal itu mengangkatkan dua tapak tangannya beserta dengan permulaan mengangkatkan kepala hingga berbetulan dengan kedua bahunya serta membaca sami Allahu liman hamidah ya kah. Jadi angkat tangan sebagaimana takbiratul ihram juga lah. Jadi angkat tangan kayak itu ya kak. Jadi meneng kayak itu nah ya kah. Sami Allah ini kayak itu jadi sama lawan ketika Allah nah kayak itu berarti mah angkatnya pun kayak itu juga. Jangan sami Allah liman hamidah. Jangan salah tuh tak. Atau sami Allah magat lagi atau sami Allah man hamidah. Salah juga tak. Kada sing napaan ini? Ada sing angkatan benar pelang bujur angkat begitu inyam maangkat awakna sini angkat juga tangan nya ada jongke deh sami Allahu liman hamidah. Nah jangan jongke itu jadi imbai sami Allahu liman hamidah. Nah ini jarinya kemana arahkan ke kiblat dimiringkan kayak itu sedikit dah. Jangan sami Allah jangan jongke itu atau jangan jongke itu kayak itu dikit nah ya kah arahkan supaya ke arah ke kiblat ini pintangan lawan
Bahu jangan kayak itu. Ya Allah. Wah, ya kawan. Cuma ya kah? Kayak itu tah. Nah, baitu baca sin sami Allahu liman hamidah, baik imamnya, baik makmumnya. Ya kah? Baik imam, makmum. Namun di Mekah, amun di Mekah lang sami Allahu liman hamidah itu siapanya? Imamnya aja, makmum kada membaca sami Allahu liman hamidah, tapi membaca Rabbana lakal hamd. Di sini kan di sini baca imamnya, makmumnya baca juga. Jadi ya kah sami Allahu liman hamidah kayak itu tah. Ya kah kayak itu sini. Dan sunat halaman berapa tadi? 112. Kalau pindah berdiri pulang nah jadi kayak ini. Ya kan baca serta membaca sami Allahu liman hamidah. Dan sunat bagi imam dan muballigh menyaringkan dia karena bahwasanya ia zikir intiqal. Jadi sini imam menyaring, makmum jangan menyaring. Atau pakai muballigh lang menyaringi di belakang nih. Jadi jar apa ujar imamnya sudah tuha benar. Imam sudah tuha, si listriknya mati pulang. Mangkepan nih, jadi lang jarang di belakang, jadi imam. Allah, man hamda. Jadi ujar lang di muballigh nih, sami Allahu liman hamidah. Ujar kita. Sedangkan makmumnya bagaimana saja, sami Allahu liman hamidah bagaimana saja. Di Mekah kadang kayak itu jar ngaji situ, jangan sini. Sini. Ada jawabannya kayak itu. Kenapa? Dan sunat bagi imam dan muballigh menyaringkan. Ini muballigh amunnya kada amunnya sudah ada mic, kada usah muballigh lagi sudah. Amunnya di Makkah kan maka sing nyaringan, maka pakai apa? Muballigh. Amunnya di sini kada usah pakai muballigh lagi, sudah imamnya sing nyaringan. Ya kah? Dan muballigh menyaringkan dia karena bahwasanya ia zikir intiqal itu zikir perpindahan. Maka apabila berdiri betul, ya kah, sudah cagat, amunnya orangnya memang berdiri cagat, ia dilepaskanlah akan kedua tangan. Jadi sami Allahu liman hamidah, ini lapas di sini, jangan diandak di mana nih, di sini jangan, lapas di sini, lapas sampai ke bawah nih, dua tangannya, maka dibacanya Rabbana lakal hamd, ya kah? Tambahi pulang mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, baca kayak itu. Ada kita kada apalagi tarawih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Padahal Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baca gitu. Dan disunatkan membaca yang demikian itu bagi imam atas itlak, ya kan, mutlak nih. Dan makmum membaca itu juga, dan yang sembahyang seorang diri bersalahan bagi yang tersebut dalam majmu bahwa tidak disunatakan bagi imam mainkan Rabbana lakal ham, maka hanyalah hajar. Jadi di sini nih, ya kan, di sini imamnya membaca apa nih? Hanya membaca Rabbana lakal ham. Dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam yang ridha makmumnya dengan panjang menamahi yang demikian itu dengan membaca, tambahi lagi. Jangan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, tambahi lagi, nambah tambahannya. Nah, ini tambahannya nih. Apa nih? Ahlus sana'i wal majni ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani alima a'tai tawala mu'tiya lima mana tawala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ingat situ aja. Jangan auzubillahi minasyaiton, subhanallah. Nah, itu tambahannya sini. Amalkan itu supaya beda juga tuh sembahyang orang lang mengaji lawan lang kada mengaji nih. Ya kan, ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, ya. Hafal itu sekali aja, mengamalkannya kawam seumur hidup, asal hafal dulu lah.
la mani alima a'tai tawala mu'tiya lima mana tawala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Nah itu tambahannya tah. Ya paham. Belain dikit lah, sembahyang lang orang mengaji, lang kada mengaji, kada sama aja, artinya kada memakai telah. Dan sunat kemudian daripada zikir i'tidal yaitu hingga min syai'in ba'du membaca kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua. Namun kayak ini bang, ya kan munnya sembahyang subuh, nah limbah i'tidal itu, tapi i'tidal yang kedua kenalah baca pulang kunut dan membacanya membaca min syai'in ba'donya juga sami Allahu liman hamidah Allahumma hdina fi man hadait. Nah jangan kayak itu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu atau ya kan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Anyar Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana orang Sunda yang kayak itu nyelagunya kayak itu. Orang kita lain, ada kita ini main lang batasrip gini sekolahan. Dorobu sambil hampas meja tuh. Bagaimana apa meja? Dorobu. Nah, ya kan? Ada orang Sunda kada zalzala yuzalzilu zalzalatan wazil jalan fahuwa muzaljilun. Kayak itu orang Sunda. Wah, apa tuntungnya? Sampai ngantuk orang kita di sini lah. Ada kita gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu. Ada orang Sunda kada Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya kan? Ada kita kata Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibullah. Ya kan? Masing-masing daerah lah. Ada apa-apa juga masing-masing orang lah. Dan rakaat yang kedua nah membaca doa kunut, tapi nyatakan baca doa kunutnya baca dulu zikir tadi. Jangan sami Allahu liman hamidah Allahumma hadina fi man hadait. Kadang kayak itu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata ahlus sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna. Nang itu baca terus ya kan anyar Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Berarti kita nah baca pulang doa kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua. Nah makanya kayak ini amun orang sembahyang subuh tertinggal sarokaat, lalu imam kan sudah berdahulu nih, berarti imam di rokaat yang kedua, si makmum baru rokaat yang pertama. Si imam bakunut, makmum empat ya bakunut karena mau umpati sih pak imam. Begitu imam salam, si makmum naik pulang nambah sarokaat. Nah ini ngarannya bagiinya rokaat yang kedua, maka inya di rakaat yang kedua ini baca pulang kunut. Ini lang aslinya buatinya. Lang tadi itu apa tadi? Ngumpati imam aja. Ya kan jangan kada berkunut lagi. Sunat kolok jar. Nah, ngalih telah jari orang alim ini ngalih. Ya kan ngalih mana nek? Pakai kolon ini sudah. Nah, di dalam i'tidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh dan hasil cuman kayak ini kenalah tahunnya ada kan sini keradakan lah tempul inget aja nah tempul inget lah ya kan tempul inget nah kena kadul lah kena munnya aja sih kena kalau pina ada nah jadi munnya tempul ada tuh kada jarulun nah amunnya karada anyar yakin lo membaca doa kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh dan hasil sunat kunut dengan membaca satu ayat daripada Quran yang ada di dalamnya doa atau yang menyerupai doa seperti akhir suratul Baqarah napa Rabbana la tu'akhidna kah ya kalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana kita tah
Nah itu ya bisa kita ada kita nih doa kunut itu mesti harus Allah mahdinan itu. Padahal sih doa kunut itu asal mengandung doa aja, ya kan? Dan ini penting juga nih, penting tahu nih. Kenapa inya kadang-kadang sembahyang subuh ini kita nih bangun terlambat, bangun subuh nih bangun terlambat, ya kah? Amun anak bermacam-macam sampai orang komat, ya kah? Lalu kita nih langsung berudu, lalu sembahyang umpat atau sembahyang serongan kah? Hendak dikenak-kenakan lagi sembahyang, waktunya sudah mepet, lalu inya sembahyang. Kadang-kadang limbah di waktu sembahyang tuh lalu datang aja serangan mendadak nih tuh, timbul anak behera aja. Lalu tadi waktu lang tadi kan anak behera inya, ya kayaknya mulai tadi mau hendak behera kan ini sudah nih kada. Lalu sekalinya anyar sarokaat hendak behera. Nah, amun dibacanya hendak ditinggal doa kunut tia sunat abaat pulang dibaca kecepatan tercepat di dunia cagernya nama kada sampat lagi membuka selawar tak kada sam mbak sudah tuha kadang-kadang sudah Tuhan ini klipnya itu apa teh klipnya ini sudah apa dol sudah dol di wadah aku ya tre di wadah aku ada sin dituripe aku jar aku kemjar anu munnya malam teh bah kami hijajar 6 kali 7 kali bah kami hijajar kadang-kadang menangi WC tak ada sempat lagi jar daripada kada aku menahani jar datangnya aku ada dokter limbah diperiksa dokter kada berkomentar timbul membari apa resep aja nah ya udah jar jadi takut ya kenapa dok artinya kenapa penyakitku jadi timbul resep aja yang dibari mbak apa aja dokter bautnya dol sudah jar iya kan bautnya sudah nampak lunggah sudah lunggaran apa kau lagi nah mbah itu nah itu deh hendak kada dibaca doa kunut sayang dibaca doa kunut tabehera memang kayak pak baca juga doa kunut tapi doa aja yang dibaca kada mesti harus Allah mahdini piman ada ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana atau Rabbana atina aja kan sudah Rabbana atina fid dunya hasanah ya kah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban jadi aja nih tuh lawas kada kunut yang biasa ngarannya oh juang kayak itu bujur terpakai kena terpakai tah Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati kan lumayan toh berapa amunnya lang Presiden membaca di seperti surah di akhir suratul Baqarah jika dikosotnya akan dia kunut dan inya bang kosot membaca doa itu inya membaca doaku kunut tiada qiraatul Quran tidak hanya semata membaca Quran munnya membaca Quran bukan kunut ngarannya lah karena makruh membaca Quran pada lain daripada qiyam ya kah makruh sih sedangkan itu ngarannya iktidal ya kah dan anulah nah tembulu biar sudah kalau bina kedingitan nah kena menghadang kena kitab pulang sebutingnya pulang tipis harapan ini gin sampat juga ke umur menamatakan ini nih ingatakan nih lah karena tahun ini kadang menyinggung orang pang adalah ya kah membaca doa kunut itu benyaring si imam toh benyaring dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir benyaring ya gerang guru jar benyaring ya bujur gerang pen insyaallah bujur ya kan jadi imam Allahumma hadina fi man hadait gitu tah janganlah aku menyaring aminakan aja lah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah limbah itu biasa imam begemet kada benyaring pulang
ya kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah, ini kalau sabab pusut muha. Ini ada jejak orang bapusut kada jangan mau tamatnya kada usah bapusut. Itu lang doa lang biasa. Ini kada bapusut no jur. Jur. Jangan bapusut, jangan. Ini bapusut. Nah, ada yang cok biasa ya kah? Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya kah? Napa? Tadi. Apa wala ya'izzu man tabaraka rabbana wa lakal hamdu ala. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salah Pak. Mulai di mana? Pak Innak teh. Sebelumnya apa? Sebelumnya ya Allah mahdini guru ajar. Itu mulai awal katanya. Pertama, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma maqjimam syarra ma qadait. Artinya ayakah fa innaka taqdi wala kada benyaring sepanjangan, tapi makmumnya begemet. Si makmumnya ketika mendengar imam Allahumma hdina fi man hadait, si makmum amin. Ya kah? Sampai waqina syarra ma qadait. Amin. Anyar fa innaka taqdi beimbe membaca. Cuman si imam benyaring, si makmum begemet. Ya kah? Maka lang ada ini biasa begemet lah. Begemet kada benyaring. Insyaallah tah. Nah, guru ragu lun ajar. Bah jangan ragu. Ya kah? Jangan ragu insyaallah tah. Aja tah. Tuh di sini benyaringnya begemet kah? Begemet yo lah. Nah, ya kala. Untung aja pesanya karena benyaring. Coba benyaring. Aja. Dan hasil pula kunut itu dengan doa yang semata-mata, dan jika ada doa semata-mata, jika ada doa itu tidak maksur sekali kada sekalipun. Lain Allah mahdini itu maksur, itu datang dari nyanya doa kunutnya ada. Kunut Sayyidina Umar ada, ya kah? Jika takluk ia dengan pekerjaan akhirat juga, maka hanyalah atau serta pekerjaan dunia, tetapi kunut yang afdal yang warid datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling afdal nih kunut ini banyak lah. Cuman yang paling afdal tuh sini lang umpati lang napa lang dibaca Nabi tah. Itu tupang sudah yang paling afdal tah. Nah, napa jar? Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man apaita wa tawallani fi man tawallaita. Munnya di waqaf ta tawallait. Wa barik li fima a'taita wa qini syarra ma qadaita. Nah, nyar ni sana pujian nih. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Amun jadi imam nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tuh ya kah? Si imamnya benyaring. Unlehati kena pian mal subuh kena. Benyaring. Bisa ngalih nanggolah gawilah. Pina betentangan lawan nang taduhulu pang neh. Nang orang-orang bahari neh. Ya kah? Aja tak ulun kin jadi orang bahari juga. Inilah lapas kunut yang warid daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat Baihaqi. Di dalam riwayat Imam orang bahari mengaji ada kita napa? Makanya kita ini kan kawopang para halim tuh jauh benar. Jauh semalam ya lah ngejar arwah guru ku tah Rawahul Bukhari sih ya ketok mengaji apa ya kan kita lagi aku cuma kita tah Rawahul Bukhari jasin apa rip sih di Darussalam dilajarkan Bukhari sih ya kan jurang kada guru
anunya aja jurang, keringkasannya aja, tajridus sorih jurang. Oh ya kah sih. Mbah tamat lah tajridus sorih sih. Kada juga guru aja jurang. Oh ya kah sih. Mbah aja sih. Nah penang dilajarakan kutubus sittah aja sih. Di darasa pada sih tahu sih melajari dulu. Ya kan kutubus muslim aja guru aja jurang. Muslim budget Mbah muslim pang tamat lah sih. Kada juga guru aja jurang. Sebiji cara tamat apalagi 2 bi. Iya kah sih. Berarti 5 lagi lah sih. Itu hanya kutubus sittah aja lah sih. 5 berarti lagi lah. Mana Nasai, Ibnu Majah, Turmudi, ya kah Turmudi, Abu Daud, belum lagi lah sih. Kira-kira. Tapi sih kita pandang tak. Tapi orang tamat Darussalam sih. Alim aja sudah sih. Di sini alim aja sudah. Soalnya begemet perasa. Perasa jauh bener lagi sih, kilaman lagi sih, nyamut gitu, jauh bener kilaman lagi sih. Orang bahari tamat membaca kutubus sittah sih, yang lainnya pun yang tamat belajar orang bahari sih, ya kan, nyesidinnya orang ngaji, ya kan, kayak itu, jadi lang dengar paksana tadi ya ada kawapang anak bahar harat, tawakan orang bahari, nah ya, apalagi Rawahul Baihaqi bacalah kita. Ya kan ada kawa ya kan Musnad Imam Ahmad bacalah. Nah At-Tabrani ada apa banyak banar lagi, alim aja sudah. Perasa Inilah lapas kunut yang warid datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Baihaqi. Dan sunat bagi imam membawa kunut dengan lapas jamak. Nah amunnya imam harus jamak. Nih untungnya orang sekolah nih bisa menjamakan, amunnya kada sekolah ya lang bisa salah kena tak. Di antaranya Allahumma hdini karena Allahumma hdina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Antaranya wa sallallahu wasallama ya kan. Anjar karasaan ta nikmatnya bakas orang sekolah. Kada apa-apa juga kalau baca bakas lah. Arti bakas tak pernah merasai sekolah. Nyawa ini kadang-kadang sedikit aja kata-kata pina dia nu bener. Ya kah? Ini pernah aja. Ini bakas mengaji jar. Ini bakas guru ajar. Nyo anggap nasi basi kau unda jar. Lo penyinggungan aja lalu. Arti bakas tak maksud bakas tak pernah belajar tak. Ya kah? Indah bener di guru daripada kan bakas. Ini bakas guru ulun jan. Artinya artinya pernah belajar kayak itu aja jangan tapi dihalusi banget kata-kata itulah. Kadang maksud bakas menghinakan kada. Nah Nabi sunat membawa dengan lapas jamak seperti dibacanya Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita hingga akhirnya. Karena hadis pada menegahkan imam daripada menentukan dirinya dengan doa. Orang jadi imam jangan dirinya aja. Allahumma hdini fiman hadait, si makmumnya bungo juga amin. Ya kan imam mendoakan dirinya aja, kita kan didoakannya ya tak amin juga. Seperti dibacanya dengan lapas mufrad maka yaitu makruh. Tapi kadang-kadang kita katai bisan inilah, ini kita nih sembahyang sorongan baca Allahumma hdina kata Bapak Jola. Ini sembahyang sorongan karena pajar supaya kena waktu jadi imam tuh ada canggung lagi. Ini kada kena jadi imam Allahumma hdini mahdina pang wa apina pang. Kada jar guru ulun lah, kada lain arwah guru pang, guru di Ijazah Ulum. Bagus aja sih dibaca jamak, sudah apik duit, sudah kita nih apik pemurah doa barang sih. Ya kan pemurah doa barang sih. Jadi jar arwah guru Abdan mendok hari gitu tah. Waktu melajari di Ijazah Ulum sih arwah guru Abdan. Maka yaitu makruh. Dan seperti kunut tiap-tiap zikir dan doa yang lain daripada sembahyang maka disunatkan bagi imam membawa dengan lapas maka kita berdoa biasa sebenarnya nih ya kah. Nah doa-doa jamaah jangan doa lang sorongonan ya kah.
Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka dinana wa abdanana wa ampusana. Ini kada Allahumma barnya dibaca dengan mufrad aja nih. Jangan tuh sini tak. Allahumma inni astahfizuka merah jangan tah. Dengan lapas jam, melainkan doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia membawa akan dia daripada lapas ifrad padahal ia imam. Nah, kecuali kayak ini. Nabi bisa jadi imam tapi Nabi tetap aja membawa kalimat rotnan itu sih biar aja sih jangan dijamaah kan karena Nabi aja mencontohkan padahal di belakang banyak orang tetap Nabi membaca padahal ia imam maka hendaklah dibawa akan dia dengan lapas ifrat karena mengikut bagi yang warid itu ya kah mbah pernya kita jadi mbah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa puan sekalinya ya kah Allahumma ighfir lana mbah ngalih jun napa kayak lagi warhamna wa'afina wajburna warfa'na wahdina wa'afina wa'fu. Nabi jadi imam, Nabi membaca kayak itu juga. Jadi jangan jual pindah keharatan mana jamaah dah. Ada tempatnya juga, ada sini lang orang banyak tetap dibaca apa? Membaca maulid habsi tah, membaca doa maulid habsi tah, jangan diobah-obah. Walamma nazara fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahna ilallah. Kisah alim ba bener nih, kita tuh membacakan doanya Habib Ali ya kan mendoakan mesin. Tapi kini di ujung-ujungnya sini apa? Ujung-ujungnya pakai aja. Cuma tapi tawajjah tuh sih tetap aja tawajjah tuh sini ya kah? Nah, kenapa? Kata seadanya jam bacakan gitu. Alim kada Habib Ali kena ngalih. Rabbighfirli warhamni hingga akhirnya dalam duduk antara dua sujud dan seperti Allahumma naqqini, Allahumma gsilni, ya kah? Munnya ketika orang sembahyang apa nih Allahumma naqqini Allahumma gsilni dan seperti Allahumma ighfirli ma qaddam tuh jadi imam lah Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna lah aduh usah sih Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Nabi gitu memiliki ya Pak padahal di belakang lah Pak banyak aja makmum yang penting ilmu juga hingga akhirnya daripada tasyahud yang akhir. Adapun tegah Nabi akan imam daripada menentukan dirinya dengan doa maka tempatnya itu pada doa yang tiada maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah katanya sekira-kira dibawa imam akan doa yang tidak maksur makruhkan baginya membawa dengan lapas ifrat ya kan itu harus dijamakan karena kada maksur dari Nabi dan hendaklah diikutnya lapas yang maksur itu kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah hasilnya dan sunnat sembahyang seorang dan bagi imam yang ridha makmum dengan panjang bahwa dibacanya kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyidina Umar pulang sini. Ini umum kita sembahyang sorongonan baca doa kunut Nabi baca pulang kunut Sayyidina Umar atau kita jadi imam makmumnya ridho aja kita panjang nah baca pulang kunut Sayyidina Umar nih Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nathni 'alaika
wa nasni 'alaika al-khairu nasni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku may yafjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfadu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jaddu bil kuffari mulhaqun. Ya kah? Nah, itu doa kunut Sayyidina Umar, ya kah? Telah meriwayatkan akan dia Baihaqi dan seumpamanya yang demikian itu daripada PL Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menunjukkan ya kanya kada boleh, padahal Nabi kan membaca itu kalau ya kanya kada boleh Sayyidina Umar itu kan membaca itu, ya kah? Maka apabila dihimpunkan antara dua kunut itu, maka sunat mendahulukan yang pertama karena sabit ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika dikehendaki membawa dengan salah satu daripada keduanya, maka hendaklah dibawanya kunut yang pertama karena ilat yang tersebut itu. Mungkin munnya hendak dua-duanya pang baca dua-duanya, tapi dahulukan kunut Nabi anyar kunut Sayyidina Umar. Amun hendak salah satunya aja pang ya baik kunut Nabi, ya kan? Kunut Nabi. Kunut sorong aja pang bulah, aduh sah gin. Sorong nak bulah jojar. Sekalinya sikung orang karena makainya. Dan sunat mendahulukan yang pertama lah, ya kah? Menyenak digabung pun Nabi dulu karena sabit ia daripada Nabi SAW, dan jika dikehendaki membawa dengan salah satu daripada keduanya, maka hendaklah dibawanya kunut yang pertama karena ilat yang tersebut itu. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap sholawat dan salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya seperti ucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan wa baraka wa sallama. Ada mau apa? Salli wa barik wa sallim. Dan sunat pada sekalian kunut dan pada salawat dan salam kemudiannya mengangkatkan kedua tangan seperti sekalian doa yang lain. Nah, jadi waktu baca doa angkat tangan. Nah, cara mengangkat tangan tuh kayak itu nah. Ini dua ini bapin tangan. Jangan kayak itu nah. Nah, kayak itu nah. Ini bapin tangan kayak itu nah. Ya karena itu sih cara membaca doa kayak itu nah. Jangan kayak ini. Ya kah? Lagi gitu, ya kan? Tangan keduanya jangan kayak itu baca doa basah namanya, doa landap, kenapa? Kayak itu baca doa. Ada juga kayak baca doa. Artinya lang jauh para kakak. Ya kah? Jauh saya pakai diturutinya tak. Ngerti doa tuh kayak itu nah, ya kah? Ini mau pintakan deh. Pintakan kayak itu tak. Baca doa. Lainnya lah. Belajar doa itu lain tak? Udah gitu. Keren. Aja main. Kayak itu cerita. Makanya arwah ayah ke arwah guru Yani kan baca doa tuh gitu. Ya, kayak itu dah. Itu cara doa dah. Kada panak nyalakan orang lain lah, cuma kayak itu dah lang belajar dah ulun dah. Belajar dah. Ini ada spesial kitab membahas masalah doa tuh sebuting. Kitabnya dulu bisa pang ulun belajar 4 mazhabnya dikupas ya kah? Ulun dibari guru Nasai kitab tuh dulu dibari guru Nasai ampun Kai Sidin tuh ngarannya Kai Suntul atau Kai Ismail ngaran Sidin Kai Suntul ahli wapak. Kai Suntul ini kirimi guru Sya'rani di Mekah dibari kepada yang terhormat nih hadiah untuk kakanda sini buat kakanda Haji Ismail ya kah. Nah, ada lagi. Kedua tangan karena bahwasanya tangan dikit lagi lah. Doa yang lain karena mengikut bagi PL Nabi SAW telah meriwayatkan akan dia hakim bersalahan dengan doa iftitah dan doa kemudian daripada tasyahud. Kok bisa diangkat tangan lah, ya kah? Doa iftitah harus membaca longan upang. Allahumma ba'id
baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masjid sembahyang kayak ini biar kayak ini ya Allah ya kabiro alhamdulillah sama nya ada kalau cak Allah menakini ya banyak doa iftitah tuh kalau saya diangkat tangannya sidin karena mengikut bagi PL Nabi SAW telah meriwayatkan akan dia hakim bersalahan dengan doa iftitah dan doa kemudian daripada syahud maka tidak disunatkan pada keduanya mengangkatkan kedua tangan karena bahwasanya tangan ada baginya wazifah ada tangan itu wajibah kenapa sih kena gini kalau ketika baca tahiyat Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu ini jangan diubah-ubah sih kalau Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu kenapa kadang kayak ini karenanya sudah ada gawian makanya baharin kayak inilah ada baharin kayak ini anu guru mahpus pamangkih ada guru mahpus pamangkih datang bahari ba'astilah lawan guru mukhtarnya guru mukhtar dua-duanya kan pimpinan pamangkih datang ba'astilah menangi guru syarani bahari kenapa yang ditakunakan sidin masalahnya kayak ini di daerah sana bahari kesananya ke hulunya lagi itu amunnya khutbah Jumat jar khatib Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ada di kitab si makmum ini yang si hadir ini jangan mengangkat tangan ya kan jangan mengangkat tangan ada kita kan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat ya kita kelak dan ada di kitab jadi guru mukhtar ini bingung sih Den lawan guru aneh guru mukhtarnya kayak ya kan bah itu aku ba'astilah sih datang ke Martapura menangi guru syarani guru ada yang ditakunakan kenapa sih engke apa hukumnya orang ketika khotib membaca Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat itu si hadirin ini angkat tangan kah kadakah jadi guru syarani angkat tangan sih ya kah guru aja ada yang memandangkan kada sebab angkat tangan kenapa sih sekali membawakan kitabnya kada usah pangkokuya kitabnya guru tulisannya aja si hadirin jangan mengangkat tangan maka kitab godol dibaca sidin pada mau sih kada mau guru syarani kealimannya kitab ditentang sidin mung kada salah dimugni kalau rasanya dimugni mung kada salah lah kitabnya dimugni lang memadahkan kada usah bangkat tangan bak kitab gono jadi guru syarani kada mau kitab tuh gitu sidin salah tuh sidin ya kan khotib syarbaini lawan sidin kealiman guru syarani kenapa sih? Karena di dalam kitab tuh si hadirin ini jangan mengangkat tangan karena mau umpati tuan khotib jangan mengangkat tangan ketika membaca Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma arsyid umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana wa as'id biladana wa arkhis as'arana wa tawil a'marana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau pina ada yang menyuruh baca khatib kada bisa ti hafal jar jadi di kitab itu ya kan karena jar mengkias mengumpati siapa si tuan khotib kada angkat tangan lalu jar guru syarani sama jawaban gini sidin cucuk si khotib ujar sidin cucuk aja nya kada angkat tangan karena waktu khutbah tuh tangan kiri disuruh menguti tungkat tangan kanan disuruh menguti apa nih menguti tihang mim mbar jadinya kada kawa sidin kayak apa deh lang ini dilapas lah maka tungkat mak lampir ini amun gugur ke makmum bincul jagarnya kuti ini nih lang ini kuti gitu jadi si cucuk aja si imam itu si tuan khotib ini inya kada mengangkat tangan karena apa inya tangannya tuh ada bisi wazifah ada bisi pegawai iya sedangkan makmum si hadirin adalah gawiannya sih karena ada dan di sini disuruh tiap-tiap berdoa tuh mengangkat mengangkat tangan kada kawasin dikiaskan ke khatib tuh ada kawas sih wah jar guru mukhtar langsung bulik aku sin aku makan di daerahku situ sin angkat tangan sin la takhuf la tahzan jangan takutan lah lagi aku sudah bertakun non guruku artinya ya kah guru syarani ya kah
Nah, karena jiden apa teh? Anu mantre atau yang lagi pang menampil lah. Itu inilah lapas kunut yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kah? Dan sunat bagi imam membawa kunut dengan lapas jamak sudah juga kah? 200 berapa teh? 13. Seperti dibacanya dengan lapas ibrah sudah juga nah. Mau jauhnya lagi. Bawah lagi nah. Kemudian daripada kunut itu mengucap salawat dan salam atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Allahumma shalli ala dan sunat pada sekalian kunut itu pada salawat dan salam kemudiannya mengangkatkan kedua tangan seperti sekalian doa yang lain karena mengikut bagi PL Nabi SAW. Bersalahan sudah terus lagi dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang membaca doa tuh kah? Kedua tangan karena bahwasanya tangannya ada baginya ada gawian tangan tuh sudah siden ya kah itu jadi kada diangkat dari dalam doa iftitah dan doa tasyahud dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang membaca doa. Nah, ngisilah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.